Jadi wajar kalau lu nggak punya duit. Iya, karena lu tutup sendiri pintu lu. Dikali 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mulai pakai games ya. Jadi gua ada games namanya Harus Jujur. Oke, di antara kita berdua nih, ya. Jadi Tapi kalaupun bohong nggak ada. nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu sih, gitu. Apalagi cuma game permainan jujur gitu kan. Jujur dimainkan. Kok jadi muter-muter ya? Ini dalam permainan apa? Harus jujur. Harus jujur. Tapi game ya? Tapi game. Iya juga sih. Nggak ada yang tahu sih. Benar. Kenapa jujur harus jadi permainan? Gitu? Ada yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yoi. Bener. Yoi. Karena memang ada beberapa hal yang nggak bisa lu terjemahkan. Bahkan lu kasih. Tapi kan itu maknanya ambigu, men. Maknanya ambigu. Ada yang nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata, berarti memang nggak penting mungkin. Bisa. Atau saking pentingnya nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata gitu kan. Nah makanya permainan kata-kata itu yang kadang sering menjebak masing-masing mindset orang gitu. Kenapa gue bilang menjebak? Terlalu banyak orang-orang yang dirugikan. Contoh, orang-orang yang obrol janji pemilu, pilkada, itu mereka bermain kata. Iya dong. Angin surga. Iya, angin surga. Kerjaannya mah ahli neraka. Bener ya? Sotoy lu. Kemungkinan besar. Yang ada ngomong kita bicara tim sukses atau gerombolan-gerombolannya. Mereka tidak akan bicarakan program itu mereka akan bicarakan di depan konstituen, di depan masyarakat. Tenang kalau dia jadi, tenang kalau dia jadi. Tapi kalau mereka masuk dalam markasnya tidak dibicarakan itu. Yang dibicarakan bisa jadi nanti kalau dia jadi lu jadi apa. Oke. Makanya yang kalau sekarang ini yang kita harapkan itu anak-anak muda. Anak muda yang harus bantu. Terus menurut lo anak muda harus gimana? Ya jangan mau lu dibilang kamu rebahan ya lu rebahan, kan bingung gue nya. Hah? Nyari kerja habis susah mau nyari kerja sekarang. Ya udah tahu susah. Ini kerja juga omnibus law. Ya kan omnibus law itu untuk pekerja, menguntungkan untuk pengusaha. Kenapa nggak lu jadi pengusaha aja? Asik. Bukan gua nggak dukung omnibus law ya. Oh, oke. Bukan, gua tetap nggak dukung itu. Oke. Tapi Cuman maksudnya logikanya begitu ya? Logikanya begitu aja. Nggak punya modal bang. Bukan nggak punya modal, nggak punya kemauan. Sekarang gini ya. Kalau seandainya pola pikir semua orang sama kayak lo, jadi pengusaha semuanya, yang bekerja siapa, men? Yang membantu pekerja sebagai pengusaha siapa? Lu pernah ngeliat tukang pecel lele beli teh botol nggak di warung? Pernah. Ya. Dia beli juga produk orang lain kan? Iya sih. Nah sekarang siapa yang kerja? Pengusaha itu bukan oncang-oncang kaki juga kawan. Mereka bekerja lebih dari para pekerja. Bisa 24 jam mereka bekerja. Yang kalian lihat itu hanya hartanya, tapi kalian nggak ngeliat kerjanya, cara kerjanya, pola kerjanya, Jam tidurnya. nah, bagaimana timeline dia, rencananya, jangka pendek bagaimana, jangka menengah bagaimana, jangka panjang bagaimana, bahkan sampai 7 turunan pun dipikirkan. Jadi kalau dibilang siapa yang kerja, ya yang kerja orang yang nggak mau berpikir tentang itu. Bener nggak? Kalau semua orang berpola pikir seperti ini, nggak usah khawatir, perekonomian pun tetap hidup. Ya gue bilang tadi, tukang pecel bisa dong beli nasi goreng. Iya bisa. Nggak ada salahnya dong. Iya nggak salah. Nggak salah. Iya. Nah usaha itu memang tidak selamanya memang kita bicara enak usaha. Tapi itu yang membentuk, itu prosesnya. Ya gue bilang setiap proses itu menghasilkan.
Entah yang pertama itu kita bicara secara ilmu, kita bicara secara materi, ya minimal hikmahnya lah, minimal rugi sekian puluh juta, sekian ratus juta, orang tak teriak tuh, lu makan tuh hikmahnya, orang nggak akan tahu, kita yang akan ngerasain. Hikmahnya itu akan berada di mungkin di 2-3 tahun atau 4 tahun, atau mungkin ketika anak cucu kita bisa nasihat. Minimal banget ya. Mungkin itu lebih berharga. Iya. Artinya, nggak ya, kita nggak usah berbicara omong kosong lah. Kalau kita bicara kerja ya udah. Saya jujur aja kalau kita bicara kerja. Gaji berapa? UMR. UMR itu apa? Upah minimum. Banyak anak-anak lulusan SMA yang baru bangga dikasih kerja UMR. Gaji UMR nih, wow. Orang tua aja, gaji UMR gede ya. Ketemu gue, gede dari mana? Singkatannya udah jelas. Upah minimum. Upah minimum. UMR gaji gede ya. Oh iya ya, singkatannya udah jelas. Singkatannya udah jelas. Itu minimum. Oke, kita breakdown. Asik. Iya, kita breakdown ya UMR. Satu hari lu perlu biaya berapa? Ongkos. Udah jelas. Udah jelas. Makan. Udah jelas. Dandan lu di situ. Minimal lu beli parfum. Minimal. Sisir lah. Sisir. Ya, itu udah jelas. Belum lu biaya entertain dan sebagainya tuh. Yang kalau pulang kerja, masih gajian nongkrong yuk. Gak terasa tuh tagihan numpuk. Duit nakal. Duit nakal. Terus yang nongol nggak jadi UMR. Terus di mana gedenya? Dari kata-kata minimum aja udah nggak gede. Terus lu turunin, kita breakdown lagi, ya nggak jadi gede lagi lah. Masuk akal nggak menurut lu? Ini pendapat Maul ya. Lu pernah kerja nggak? Pernah. Kan kita sekantor gue. Nah, anjing. Sekarang lu pernah gajian nggak? Pernah. Lu pernah ngeluarin uang harian nggak? Iya pernah lah. Pernah. Terus lu pernah ngerasain tidak seimbang nggak? Sering. Kata-kata sering itu pasti sama semuanya, karena itu setup. Oke. Gitu. Lu kerja nyari apa? Nyari duit. Buat apaan duit lu simpan? Lu senang-senang. Nah itulah. Karena yang beredar itu ya begitu. Polanya gitu. Iya. Ya itu, gua rasa sih itu pengalaman. Intermezzo. Itu termasuk pengalaman gue juga. Makanya kenapa gue beralih, gue nggak akan kerja lagi. Berarti lu sudah memutuskan nih bahwa tidak akan bekerja lagi sama orang maksudnya? Iya, ke perusahaan. Apalagi kalau kita bicara perusahaan yang memang bidang-bidangnya udah pernah gue lewatin ya. Oke. Lebih baik kita berusaha dalam artian ya, minimal kita usaha, kita jualan lah. Kalau kita nggak bisa bisnis, kita jualan, kita dagang. Udah. Gak mau perlu repot-repot, kita bingung mau bisnis apa, mau jualan apa. Yang di depan mata aja ada. Nggak bisa jualan barang-barang yang spesifik, udah jualan lontong. Di Jakarta, Tangerang banyak itu warung Madura. Gimana? Coba lu tanya, lulusan apa? Sarjana ekonomi bukan? Bukan. Administrasi bisnis bukan. Coba lu tanya, berapa dia dapat sebulan? Hah? Dan dia nggak ada biaya operasional ke kantor. Nggak ada beli minyak wangi. Tapi kalau di breakdown, uang dia sisanya lebih gede dari uang yang kerja. Gue pernah ngobrol sama Madura di daerah Teluk Naga. Satu hari omset kotor dia itu bisa di angka 6-7 juta. Omset kotor. Kalau gue bicara untungnya 10%. Jurat. Ya. Sehari. Hah? Ya dong? Itu kerja di mana sehari 700.000? Itu dia tuh tadi. Oke. Sekarang tidak diajarkan itu. Tidak ada itu di mata kuliah manajemen pemasaran, manajemen penjualan, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Tapi kenapa mereka yang tidak punya title itu, tidak punya kertas dengan tanda tangan,
mereka bisa. Lebih beruntung mana? Berarti maksud lo artinya orang yang bertitle harusnya lebih bisa dong. Betul. Logikanya kan begitu, karena secara teori mereka ada. Tapi ini balik lagi ke sistem pendidikan yang diajarkan di negara kita, men. Sistem pendidikan kita tuh ya mengajarkan itu aja, paham gak lo maksudnya? Mengajarkan kita untuk sekolah, kelar sekolah kuliah, kelar kuliah lo harus kerja pada suatu perusahaan. Sistem pendidikannya tuh Ya nggak begitu. Suka nggak suka. Gue kasih contoh ya. Misalnya, udah dibuka, anggaplah lowongan kerja. Kalau kayak ini pasukan apa yang bersih-bersihin kali, ya kan, yang dari pemerintah tuh. oh ini jaket oranye. Ya entahlah warnanya apa itu ya kan. Bersih-bersihkan. Mereka ngelamar kan, ngelamar kerja. Tuh. Kalau kita kondisikan ada 2 orang, satu badannya gede, keker, ya kan, ngelamar kerja, tapi dia nggak lulus SD. Ada satu kurus kecil kayak gue, ceking, punya SD, punya ijazah, lulus SMA. Gue ngelamar, yang diterima yang mana? Yang punya ijazah. Nah, dasarnya apa? Kertas tadi. Iya. Bener dong? Dasarnya apa? Kertas tadi. Artinya kertas tadi legalitas untuk orang bekerja. Lu mau berusaha, lu mau jadi pengusaha, nggak perlu legalitas itu. Dunia pendidikan dibikin seperti itu karena untuk membentuk tenaga-tenaga kerja. Kalau lu udah paham ilmunya tentang tenaga kerja, caranya kerja, kenapa lu nggak jadi bos aja? Kan udah paham ilmunya. Kalau udah paham ya. Iya. Ada kebanyakan dari kita kerja. Nggak sadar, rambut udah putih. Nggak sadar udah nggak produktif ya. Berarti maksud lo kerja bukan berarti? Bukan, saya juga pernah kerja kan. Tapi kita ambil lah ilmunya, kita terapkan, gitu loh. Kita coba di usaha nggak usah sekarang, nggak usah yang modalnya puluhan, modal ratusan ribu pun bisa. Banyak orang-orang kreatif beli misalnya tali kur yang panjang itu dia bikin gelas, bikin apa? Itu kan melatih satu kreativitas, 2 bagaimana cara menjual barang, melatih kita masalah. Ada lagi yang nggak pakai modal, misalnya jasa titip, reseller, dropshipper, kayak gitu ya. Nah tinggal mau apa enggaknya. Nggak mau uangnya kecil, ya lu kalau mau uang gede, umpannya gede juga. Iya. Gitu loh. Sekakak. Iya benar. Iya dong. Benar. Ya lu umpannya cacing nggak, lu mau dapet paus. Yang ada lu yang ditelan. Ya udah nggak mungkin kan kalau umpannya gede. Itu mereka dapat ilmunya yang kerja di nomor di Alfamart. Berarti artinya maksudnya kalau kita lagi di masa kerjaan yang sekarang, jangan mindsetnya kerja mulu. Iya, kalau lu masih kerja gajian ya gue bilang tadi, kebanyakan tekornya. Yang lu pikirin itu duit nanti. Tekor lama-lama lu jenuh, jengah. 4 tahun kerja kok cuma motor doang. Lu curhat ya? Cicilan nunggak pula. Serius kan? Bener gak men? Lu nyindir gue apa curhat? Contoh banyak contoh. Banyak anak muda yang kerja yang ya nggak apa-apa, itu bagus. Cuman jangan terpaku di situ. Hati-hati dengan jenuh tadi. Jenuh itu bisa menghinggapi siapapun untuk orang-orang yang bekerja. Lagi jenuhnya pas umurnya udah gak produktif ya? Iya. Ngapain? Kata dia jenuh ya wajar, puluhan tahun di sini. Kalau nggak jenuh lu mainan lu berarti robot-robotan. Anjing robot-robot. Habis baterai doang dia nggak jenuh ya kan, habis baterai. Iya. Robot-robotan ngangguk-ngangguk aja ya kan. Nggak pernah jenuh dia. Tapi kalau kita bisa belajar, bisa dari tempat kerja kita bisa ada aktivitas yang kita bisa pelajarin ya, keluar dari pekerjaan itu bukan keluar itu mengundurkan diri atau ini ya, artinya keluar itu lo merasa sudah produktif, sudah bisa. Berarti sekarang lu menganggap diri lu dari semua pekerjaan yang sudah lu jalani, menjadi karyawan di PT ini, sekarang lu merasa bahwa itu sudah cukup? Kalau kita bicara kerja ya cukup. Oke, untuk kerjanya ya. Untuk kerjanya itu. Sisanya ya tinggal gua ambil lah ilmu-ilmu yang kita bicara, nggak diajarkan juga di tempat-tempat. Kalau lu mau sukses, ikuti orang-orang sukses. Ya sama kayak contoh
Kalau lu mau wangi deketin tukang minyak wangi. Ya. Cuman kadang kala manusia itu ada, termasuk gue juga mungkin mas, kadang kita terus kita lakukan usaha itu, tapi hasilnya nggak maksimal lah, kita anggap masih belum maksimal. Yang kita flashback, yang kita lihat itu cara kerja, subjeknya itu apa, cara kerjanya, bukan hasilnya yang kita, ada hasilnya kita tinggalin, oh hasilnya nggak cocok kita tinggalin, tapi cara kerjanya harus kita benerin. Dengan cara kerja yang baru mungkin hasilnya lebih bagus gitu. Ada cerita sih, gue nggak tahu ini cerita dari siapa ya, ada perusahaan entah itu dia sabun entah itu apa ya, jadi bentuknya dalam kemasan. Oke. Satu waktu sampailah ke tangan konsumen, ternyata isinya kosong, lolos QC. Oke. Kosong. Tapi ini jadi PR gitu. Kenapa bisa lewat gitu? Challenge lah, tantangan. Akhirnya jadilah kompetisi. Siapa yang bisa mendeteksi? Ya kalau orang-orang berpikir udah wah, sensor, transparan, apalah segala macam ini ceritanya. Oh, dengan cara itu maksudnya biar kedeteksi. Ya orang di kantor itu atau di perusahaan itu berlomba-lomba Iya, lah. berlomba-lomba. Tapi ada satu yang menang, dan itu dipakai. Nggak perlu dia pakai sensor, nggak perlu dia pakai pemindai apalah, X-ray lah apa segala macam, nggak perlu. Dia hanya perlu kipas angin. Iya, gue paham. Kalau kosong dia terbang. Terbang, iya. Karena nggak ada isinya. Iya. Anjing. Yang udah terbang ya udah, Iya. berarti kosong. Akhirnya itu dipakai. Simple ya. Nah karena kita dengan cara kerja yang ruwet, padahal ada yang lebih simpel tapi tidak terpikirkan oleh kita gitu loh. Karena mikirnya udah terlalu Kipas angin. Bener. Bener ya. Masuk akal nggak menurut lu? Ya masuk akal sekali. Dan gue dengar cerita itu ketawa. Karena kita melihatnya sepele. Tapi harusnya melihat solusi itu bukan sepelenya. Selesai nggak? Ya. Kalau gue sih lihat masuk akal, cerita-cerita kayak gitu. Ada lagi. Ini benar-benar gokil emang ceritanya. Pasta gigi. Pasta gigi. Ya. Karena memang dia dibikinnya tubnya banyak, apa istilahnya isinya banyak, jadi orang itu beli repeatnya lama, repeat ordernya, mau beli lagi. Oh iya iya. Jadi perputaran produksi dengan penjualan itu nggak seimbang. Ya, karena isinya banyak. Ya, jadi lebih banyak stoknya. Oke. Nah, gitu. Minta cari solusinya dari masalahnya. Itu ya dari manajer atas semua sampai yang bawa-bawa itu cari. Tapi solusinya yang megang cuma anak magang. Manajer marketing, promo, apa, wah dan sales, tetap nggak berubah sih. Solusinya dari anak magang. Apa tuh? Besarkan lubang tubnya 20% atau 30%. Biar cepat habis. Betul. Biar orang repeat lagi ya. Iya. Dan dilakukan benar. Lu pernah nggak pakai pasta gigi lu ukur atau lu timbang gitu loh? Enggak. Shred. Iya benar. Pencet. Pencet. Nah sekarang Secara otomatis lebih banyak keluarnya iya, ya karena lubangnya gede ya. Karena kalau lubangnya kecil kan sama aja kan. Iya benar. Mau promosi kayak mau apa kayak. Gak ada gunanya. Tetap orang beli. Cuma kan repeat ordernya yang diperhitungkan. Iya, bukan masalah laku nggak lakunya, Iya. repeat ordernya itu. Entah setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu atau beberapa dekade yang lalu gue baca cuma itu membekas gitu loh. Iya. Itu masalah-masalah yang sebenarnya rumit tapi solusinya simpel. Simpel. Ya nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Nah kita nggak tidak bisa seperti itu karena kita tadi gue bilang kita udah riwet dengan masalah tadi. Ruwet dengan masalahnya. Maksudnya kita fokus terlalu kepada masalah gitu, Iya. bukan kepada solusinya. Karena kenapa masalah itu punya resiko. Ya, setiap masalah itu punya resiko. Orang banyak memikirkan masalah itu nanti resikonya bagaimana gitu loh.
Padahal solusi itu mencegah atau meminimalisir risiko. Bukannya hidup tanpa masalah, pasti ada masalah. Paham. Ya tergantung dari kitanya. Kalau kita cuman berilmunya, cuman mainnya dengan orang-orang yang maaf ngomong yang tidak bisa memberikan solusi, ya lu bertemannya dengan, maaf ya kita ngomong, supporter bola. Ya lu hanya akan beli tiket dan nonton bola. Iya benar. Ya dong. Ya. Karena itu aja omongannya. Itu aja. Tapi kalau lu berteman dengan pemain bola, ada potensi lu mau jadi atlet. Ya. Ya, dari penonton lu jadi pemain. Ya. Bisa juga lu dari pemain jadi pelatih. Tapi ada kayak yang lebih diuntungkan dari situ? Yang punya klub. Penyelenggara. Oh. Iya. Iya benar. Dia bisa menggerakkan pemain dan penonton secara bersamaan. Penyelenggara ya. Iya. Sibuk tuh, penonton bukan cuma di stadion, live juga ada. Dari yang legal sampai ilegal. Iya kan? Cang kaget Iya. penyelenggara. Iya kan? Pemain udah, nonton udah, pelatih udah, kasih bangku. Bener men? Iya betul. Iya. Nah lu mau posisi mana? Penonton yang lu keluar uang, tapi lu keringetan juga, lu aus juga, lu capek juga. Iya. Itu lebih simpel. Iya sih. Modalnya kecil. Cuma dapat euforia aja. Iya. Atau pemain. Kalau pemain, ya lu kerja keras sedikit lah. Iya, Beli kerja sepatu. keras sedikit. Iya latihan, beli sepatu, iya Iya. kan. Ya, rutinitas. Lu mau jadi pelatih, lu hebat dulu jadi pemain, jadi pelatih. Iya. Tapi kalau udah jadi pelatih mau jadi penyelenggara belum tentu bisa. Bahkan orang yang nggak bisa main bola pun bisa jadi. Bisa jadi. Iya benar. Lu pilih mau jadi yang mana? Lu nggak perlu repot-repot latihan bola. Tapi perlu lu nggak mau, panas-panasan. iya, tapi lu nggak mau nonton. Ya lu jadi penyelenggara. Caranya, gitu. Ya lihatnya begitu aja sih, simple aja ngelihatnya. Cuman prosesnya tadi gue bilang itu berat, Iya. nggak tiba-tiba. Tapi maksudnya kalau udah punya mindset ke situ udah oke gitu Insya ya. Allah dong. Udah oke. Pasti akan ada jalan. Iya, karena lu pasti akan meraih apa yang ada di mindset lu gitu. Makanya jangan kaku atau misalnya nggak usah malu lah lu bermimpi atau lu perlu pajang di kamar lu atau di rumah yang besar. Oke. Bisa jadi itu lu ngeliat itu setiap hari jadi mindset lu. Pemicu. Iya. Atau mobil sport kalau memang menurut lu itu yang paling oke gitu. Jadi lu hari-hari itu akan terobsesi oleh itu gitu loh. Iya. Dan lagian juga nggak ada yang peduli. Iya. Kenapa gue bilang nggak ada peduli? Lu dapat rumah besar apa segala macam itu kepuasan untuk lu. Orang lain itu pro dan kontra. Lu dari kecil tuh gede naik tek, wah ngepet di mana tuh orang? Bener gak? Kalau gue bodo amat orang ngomong. Datang kita bergerak sama-sama, ayo kita belajar sama-sama, ayo. Orang mau ngomong terserah, bebas. Hak mereka. Gitu. Mau ngomong kotor, mau ngomongin kita, nggak ada masalah. Bodo amat. Nah kadang kita nih kalau udah mulai beranjak enak dikit ada orang ngomong begini. Goyang. Oh ya. Satu hal yang gue bilang begitu kenapa? Orang bisa ngasih saran, orang bisa ngasih kritik, tapi kita sendiri yang bebas menentukan mau Iya, menjalankan. keputusannya atau ada di tidak. kita. Iya. Dan nggak perlu masukin dalam hati. Yang begitu. Kenapa gue bilang kalau sampai lu masukin dalam hati, ada penurunan kewasan kalau gue bilang. Lo dia ngomongin lu baik juga, lu nggak ngaji dia. Iya dong. Dia ngomongin lu jelek juga, dia nggak ngasih makan lu. Iya dong. Jadi imbang-imbang aja lah biasa aja. Dia ngomongin bagus alhamdulillah, dia ngomongin jelek ya jangan sampai. Iya. Iya kan. Sekalipun iya ya bodo amat. Bodo amat. Mau pikirin. Iya kan. Ya lu nggak berfungsi juga buat dapur gua kan logiknya begitu. Ya kalau misalnya lu bisa jadi magicom sebentar ya kan. Duduk gitu ya kan pas dibuka palanya isi nasi dong ya. Tapi kan nggak begitu. Orang-orang pasti selalu nggak usah jauh-jauh, banyak orang-orang. Bahkan mungkin teman-teman terdekat,
saran kritik itu perlu, penting untuk ngingetin lu. Iya. Tapi mau jalanin mau enggak, terserah. Keputusan ada di kita. Dan lu ketika lu menjalankan itu ternyata saran teman salah, lu nggak bisa nyalain teman. Kalau cuma saran. Saran. Dan keputusan di tangan lu. Iya. Gara-gara lu nih apaan? Gak ada urusannya ya. Urusan ya kan lu yang Kan ngejalanin. lu yang ngejalanin, siapa suruh lu pilih gitu ya. Kalau dibalikin begitu, Iya bener. iya. Ngomong apa kita? Sedap kan lu rasanya. Kalian camin lu sendok. Ya, ada orang nanya, "Bang, usaha apa yang paling bagus?" Ya mana gue tahu. Kok gitu bang? Ya gue nggak tahu lu background lu apa, yang lu pelajarin apa selama ini, pengalaman lu apa. Ya kan? Kalau lu tanya bang usaha apa yang bagus buat gue nggak tahu. Tapi bang usaha apa yang bagus? Usaha gue sini, lu menanam saham sini. Usaha gua. Tai. Iya kan bener dong. Iya. Masa iya gue mengerjakan usaha gue? Iya. Nggak mungkin. Gitu. Tapi pertanyaan gua belum kejawab, men. Lu yang cita-cita kan? Impian lu? Impian. Iya. Apalagi yang mimpi gue? Iya nggak tahu. Gue cuma pengen mimpi bikin satu usaha yang bisa bikin minimal 2 generasi gue Aman. aman. Tapi lu nggak punya, maksudnya lu nggak punya passion usahanya harus apa gitu. Enggak. Yang penting usaha aja. Kalau lu bilang hobi untuk usaha itu betul. Gimana? Bener, hobi lu jadiin usaha itu benar. Oh, oke. Karena lu udah menjiwai di awal. Iya. Udah menjiwai di awal, lu jadikan usaha itu lebih bagus. Cuma kalau lu ditanya hobi gua apaan? Apaan hobi lu? Lu pernah ngeliat gua punya hobi gak? Iya. Gak ada sih. Tapi pasti sebenarnya gak ada. Oke lah, lu kalau misalnya pusing, Hah? stres, Hah? jenuh nih, lu refreshingnya ngapain? Nongkrong aja ngopi, ngerokok, ketawa, ketiwi. Gimana caranya ketawa ya gampang, nonton film Dono itu ketawa. Simpel aja lah, nggak usah terlalu worry-worry. Berarti Hobi. gak ada hobi yang spesifik? Spesifik gak ada. Masa sih? Lu selama temenan sama gua tanya. Iya makanya, iya sih. Coba. Apa ya? Iya sih gak ada sih. Ya memang kan gak ada, emang gua hobinya apaan gua tanya. Si bengak, anjing. Enggak? Iya sih, gak ada sih. Iya. Main bola asal doang. Main futsal asal doang, udah selesai udah. Gua capek gua berhenti. Iya benar. Iya. Iya nggak passion banget di Enggak situ ya. passion banget. Main gitar bisa nggak? Bisa ya. Kunci Basic. basic. Bilang kunci gantung udah bunyi udah beda. Iya. Kunci gantung nggak lo? Kunci gantung udah beda bunyi gitarnya. Bisa. Iya, lu nggak ada ya. Berarti impian lu pengen punya usaha yang settle, yang 2 generasi aman. Gua muluk-muluk sampai 7 generasi, sampai 7 turunan, 2 generasi udah alhamdulillah. Tapi intinya sih kalau gua Sharing dari seorang Maulana Zuri kepada para anak muda tentang ya kalau gue sih lebih ke anak muda ya. Jadi hentikan hal-hal yang nggak baik. Contoh lu biasa narkoba, judi, itu bukan hal yang baik. Kenapa gue bilang bukan hal yang baik? Itu salah satu jenis yang menutup pintu rezeki lu pada. Kenapa gue bilang menutup pintu rezeki? Ini dalam loh ini. Iya, gue kasih contoh. Lu main judi seharian, kalah. Besok lu cari duit lagi, lu main judi lagi, menang. Besok lu main judi lagi, cari judi lagi, kalah. Ketutup gak bisa judi. Gue bilang ketutup. Karena yang lu pikirin judi. Lu seharian main judi, nggak ngapa-ngapain, kalah. Ketutup gak bisa rezeki dalam hari itu. Ketutup. Oh, iya. Bener gak? Bener-bener. Ya. Lu mabok, ya lu pakai ini itulah, pokoknya ada yang dari hijau putih apalah segala macem dah. Kita ngomong warna nih ya. Iya. Iya. Ya kan, lu pakai. Produktif gak lu? Ngasilin uang gak? Enggak. Sia-sia gak waktu lu? Ketutup pintu rezeki lu hari itu. Masuk akal nggak?
Simpelnya begitu ya. Simpelnya begitu. Menutup pintu rezeki simpelnya begitu ya. Simpelnya begitu. Berarti Makanya bener kalau dibilang agama bilang begitu. Logikanya begitu. berarti setiap kegiatan yang kita lakuin dan itu nggak bermanfaat ya itu menutup rezeki kita ya. Karena sia-sia waktu lu. Iya juga ya. Bener dong? Iya benar. Logikanya begitu. Tapi secara agama juga itu ada. Iya, itu tertulis. Iya. Tapi gua hanya menjelaskan karena gua bukan ahli agama. Gua hanya menjelaskan logikanya bener apa enggak gitu. Tinggalin. Bener-bener begitu. Jadi wajar kalau lu nggak punya duit. Iya, karena lu tutup sendiri pintu lu. Oh, gara-gara perbuatan yang tidak bermanfaat Iya. tadi. Bahkan lu rela ngutang. Minus ya. Ya minus jadinya kan. Bukannya ketutup lagi itu mah. Iya, pintu ketutup dikunciin pula. Kunciin pula. Tok-tok nggak ada orang. Tuh. Oke. Jadi itu menguras waktu, tenaga. Itu yang paling penting, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua. Kalau lu dua itu tinggalin, turutin apa kata orang tua. Yang bener ya. Turutin, lu bisa nilai lah. Dari situ lu bisa dapat ridhonya. Itu yang bikin ngebuka pintu rezeki lu di mana-mana. Itu yang bikin ngebuka. Pernah nggak lu sewaktu-waktu lagi kesusahan, tiba-tiba ada rezeki, wih rezeki nomplok nih. Lagi susah nih, tau ada yang nolong, ada yang bantu. Pernah nggak? Pernah. Itu namanya lu dikejar rezeki. Bukan dikejar rezeki itu uang datang ini datang, bukan. Itu dikejar rezeki. Gua tiba-tiba lu di jalan nih, gue pengen makan ini, mampir ke rumah teman Toto, udah siap makanan yang lu pengen ya. Tentu ada ya. Toto ada, tanpa lu harus jadi payah. Itu namanya lu dikejar rezeki. Jadi salah kaprah kalau rezeki itu hanya sifatnya harta atau uang. Iya. Setuju gua. Nah, membukanya itu ridho orang tua. Itu yang ketiga. Turutin apa kata orang tua. Yang ketiga, kalau lu mau benar-benar berguna, bergerak untuk hal-hal yang positif. Lu usaha, lu bantu, lu nggak dapat uang banyak, lu dapat ilmu banyak, balasnya begitu. Gaji gua kecil, yang penting ilmu gua sedot. Oh iya. Ya, siapa yang tahu lu? Nanti gimana? Rezeki gue lebih oke, modal gue bisa oke, segala macam, ilmu gue oke, ya. Uangnya sedikit, ilmunya ambil, bisa lu terapin. Insya Allah ada hikmah. Karena rezeki bukan hanya tentang uang ya. Bukan tentang uang. Gue dulu gila mistis nih, gue cerita ya. Gue dulu gila mistis. Serius. Itu di zaman gue kuliah. Jadi pernah ada cerita, datanglah ke satu tilasan apalah apa istilahnya, keraton. Jadi ngobrol lah gua sama apa ya, juru kunci. Jurkun. Tapi ini yang bikin gua kebuka gitu, yang bikin masuk akal ya. Jadi dia bilang, deh kalau di sini benar-benar emang benar kaya, orang datang ke sini emang benar-benar kaya. Kata Maksudnya orang datang ke sini terus minta jadi kaya, kaya gitu. langsung kaya gitu ya. Ah. Minta mistik gitu ya. Kalau memang benar-benar kaya, orang kampung sini yang paling kaya di Indonesia. Gak ada yang bertani, gak ada yang beternak, gak ada yang ngangkut, naik angkot. Itu kata siapa? Itu kata juru kunci. Itu langsung masuk akal buat gua. Itu logis, bro. Jadi maksudnya juru kunci itu adalah juru kunci tempat keramat. Iya. Yang sering didatengin orang buat Iya. minta kekayaan. Dan dia bilang Begitu. kalau emang minta Orang di yang sini kayak terus dikasih, Bener-bener kaya. benar-benar kaya, Orang kampung ini paling kaya paling sebenarnya. kaya. Iya sih. Tapi nyatanya masih ada petani, Iya, masih ada peternak, masih ada yang narik angkot, masih ada yang jadi kenek. Iya. Iya. Terus ngapain orang pada ke situ ya? Nah, gue tanya itu juga. Jawaban dia, Karena ukuran mereka kaya itu adalah uang. oke. Diambil contoh, misalnya uang itu ada di kantong kanan,
yang lain itu rezeki yang lain itu ada di kantong kiri. Ya tinggal ditukar aja mau uang. Yang kantong kiri keluarin, masukin ke kantong kanan nih uangnya. Padahal yang punya lu juga, cuma hanya ditukar bentuknya fisiknya uang. Masuk akal. Mindset ya. Karena satu lagi, lu nggak bakal mati kalau rezeki lu belum habis. Ya itu janji. Iya kan? Ya. Ya bener kalau di kantong kiri lu diambil ya kayak punya lu juga ya kan? Iya. Masukin Pindahin, kantong kanan kanan. ya kan? Ya masuk akal. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Jadi rezeki ya anggaplah di kantong kanan lu uang, kantong kiri bisa jadi kesehatan. Ya. Tolak bala, Macam-macam lah. Itu banyak persepsi lah. anak. Ya. Masuk akal ya? Kalau Dan setelah 2 pernyataan itu gue cuma ngopi. oh rencananya lu mau minta? Bukan begitu rencananya. Gue pengen cari tahu bagaimana caranya narik barang-barang dari makam. Barang-barang apa? Banyak orang yang narik barang dari makam. Oh ini kayak barang Antik. antik ya Apa ya barang ya. ini? Mustika. Iya iya iya. Gue pengen tahu karena dia juru kunci kan. Cuman dia cerita banyak orang di situ sering datang minta kaya. Dan akhirnya gue ngopi. Ternyata cari-cari begitu juga nggak masuk di akal. Buat apa? Iya. Karena yang melakukan itu aja udah bilang, yang sering melakukan itu aja udah bilang, ini nggak masuk akal. Ini Mas. Bukan dia ngomongin nggak masuk akal, tapi setelah terjemahan dia itu menurut gue nggak masuk akal, nggak logis. Jadi sampai di situ kita paham. Kalau ternyata untuk melakukan bergerak tadi yang gue sebut, lu bergerak walaupun uangnya kecil tapi lu itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Iya. Sisanya lu tawakal lah, berserah aja. Iya. Udah lu lakuin semua. Yang penting lu tinggalin tuh yang nggak benar, yang judi, yang narkoba hijau, putih, merah, apalah ya. Iya jamur TK bola lu tinggalin aja. Bener. Lem aibon apa kamu udah nggak beres. Itu nutupin rezeki. Itu nutupin rezeki. Yang kedua orang tua. Kalau mau lu tambahin lagi, lu main matematika lagi. Matematika bumi 1 tambah 1 2. Iya. Ya kan? Jadi ya lu jual sekian, untungnya sekian, yang lu dapat sekian. Iya benar. Ya. Tapi lu mau ikutin matematika langit ya ikutin. Lu keluarin uang banyak-banyak ya, lu masukin panti asuhan, lu kasih pengemis, lu kasih ini untungnya, lu kasih ini. Baliknya lebih gede. Tapi kalau matematika bumi kagak, lu kasih orang, lu kasih ini, wih rugi nih gua, ya kan? Tapi enggak, lu ikutin matematika lagi. Jadi lu keluarin itu tanpa rasa penyesalan. Jangan lu kalau lu lagi ngeluarin begitu nggak usah ikutin dunia bisnis atau dunia usaha. Los aja, parah ya udah. Los aja. Mau balik mau kagak bodo amat. Iya benar. Tapi kalau balik alhamdulillah. Ya kalau kita ngarepinnya ke Allah nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Ngarepinnya ke Allah ya kan. Ya orang dia raja segala raja. Dia bebas mau balikinnya kapan terserah dia. Kalau dia balikin sekaligus setumpuk nggak usah kan ngomong apa-apa. Segenggam aja dia balikin lu udah pingsan gitu. Nggak sanggup nampung kekayaannya. Jadi kalau lempar ini, kalau dia balikin nih segenggam buat lu buset. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi lu. Jadi kalau ditambahin setelah tawakal itu ya matematika langit yang lengkapin. Sebentar. Mungkin itu bisa jadi penyebab atau salah satu yang minimalisir atau mencegah resiko-resiko itu datang gitu. Walaupun lo nggak dapat baik lagi, itu minimal resiko itu menjauh dari lu, atau istilahnya hal-hal yang berbau-bau bencana atau musibah ya itu mungkin bisa menjauh dari itu. Itu bagiannya. Ya kalau mau ditambahin, kalau enggak juga terserah dulu itu ente. Ya masa gue maksa. Tapi pesan gue ya, urusan anak muda. Jadi kalau dibilang lu kalau beramal, lu lihat isi dompet, ada ceban sama cepet, lu pilih yang mana men? Aduh, belum beli susu lagi nih ya kan. Kayaknya sih pilih yang ceban dah. Pilih yang ceban.
Cuma Dan- ada 2 lembar lagi. Iya, dan kalau lu tanya ke gua pun masih sama dengan dia. Manusiawi ya. Masih sama. Karena kita belum bisa melepas dari, kalau bilang 1, maka 3/4 kita ke dunia, belum ke situ. Masih ada berpikir ke situ, cuman nggak akan, belum kita lakukan. Iya. Nah, orang-orang yang hebat yang bisa memberikan yang lebih besar atau yang lebih berharga atau bahkan semuanya. Atau bahkan semuanya. Iya. Dan perlu orang-orang yang belajar ilmu ikhlas. Oh, itu berat itu. Berat. Berat. Bahkan lu kadang ngasih pengemis aja, ini dia beneran miskin apa kagak sih? Setan berbisik di telingaku. Bener. Ini jangan-jangan ada yang nyuruh-nyuruh dia nih. Iya. Jangan-jangan kan banyak tuh berita pengemis yang ternyata dalamnya duitnya jutaan ya kan. Ternyata Hilangin pikirannya. los aja ya. Los Los, aja. bodo amat itu urusan dia ya. Urusan lu. Ya harusnya begitu sih. Jadi kenapa lu ngurusin dia? Iya benar. Kan lihat lu. Sedekah ya. Ih, Bangke. setan berbisik. Saya berbisik. Aduh. Oke, itu Oke doang. men. Ini udah hampir 2 jam nih. Thank you ya Maul ya. Mudah-mudahan ya seperti yang gue tulis di bio, ini pembelajaran gua. Jadi gua nggak tahu ada manfaatnya apa enggak buat yang nonton. Tapi yang jelas kalau ada manfaatnya silahkan diambil. Kalau nggak ada manfaatnya ya anggap aja sebagai hiburan. Yoi. Kira-kira begitu men. Karena menghibur itu mungkin hobinya menghibur kali men. Kayaknya begitu. Iya. Kayaknya begitu. Iya. Ya udah gitu aja men, kita harus tutup ini men. Karena udah Ya, lama juga ya. dangdut juga udah selesai. Makasih ya, karena kita mulai pakai salam, gue tutup pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you on top.